Di part yang kedua ini, dari pertemuan yang ketiga, kita akan mempelajari terkait dengan salah satu jenis dari tipe data, yaitu tipe data dasar. Seperti yang sudah disampaikan di part yang pertama, tipe data ini berfungsi untuk menentukan isi loker. Menentukan isi loker atau isi memori gitu ya kalau kita bicara di komputer. Apakah itu bisa untuk menyimpan semuanya atau apakah itu hanya untuk menyimpan buku saja atau hanya untuk menyimpan pakaian saja gitu ya. Nah, kita harus tentukan itu supaya komputer itu tidak salah dalam melakukan penyimpanan. Gitu kan. Kita pengennya nyimpan buku tapi ternyata karena kita salah menentukan, maka nanti isi loker itu ternyata yang disimpan bukan buku tetapi pakaian. Hasilnya apa? Nanti ketika kita menjalankan algoritma itu datanya menjadi salah. Hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi kita perlu wajib tahu terkait dengan tipe data ini karena ini cukup krusial. Gitu ya. Ketika kita sudah masuk ke dalam algoritma atau ke dalam sebuah program. Oke, tipe data dasar ini dalam pemrograman itu ada beberapa jenis ya. Ini sudah pasti ini. Gitu. Jadi yang pertama ada istilah bilangan bulat, ada istilah bilangan real, ada istilah bilangan logika, karakter dan string. Nah, kita akan lihat masing-masing contoh atau masing-masing bentuk dari setiap tipe data dasar ini. Oke, yang pertama kita mulai lihat dari bilangan logika. Bilangan logika, kalau di dalam pseudocode itu disebut dengan boolean. Ya, kemudian dia hanya punya dua nilai saja, yaitu true atau benar dan false. Ya, jadi nilainya hanya dua aja, true atau false. Atau mungkin bisa dikatakan true itu 1, false itu 0. Gitu ya. Nah, kemudian untuk operasi yang bisa diberikan di bilangan logika ini hanya operasi logika aja, not, and, or, dan XOR. Gitu ya. Jadi kalau misalkan biasanya dipakai untuk hasil dari operasi perbandingan. Ya. Dari operasi perbandingan itu juga bisa menghasilkan bilangan boolean. Misalkan saya punya A kurang dari sama dengan 10 misalkan. Ya. Kemudian A misalkan A ini saya kasih nilai 15. Kalau saya kasih dengan 15, maka hasil dari sini ini adalah true. Kalau saya kasih A-nya sama dengan 5, maka hasilnya di sini adalah false. Gitu ya. Nah, nilai ini bisa disimpan misalkan oleh sebuah variabel nih, true dan false ini bisa disimpan oleh suatu variabel juga. Misalkan di sini saya menyebutnya dengan istilah X gitu ya. X sama dengan A kurang dari 10. Maka yang akan disimpan oleh X ini adalah true atau false. Tergantung nilai dari A-nya. Kalau A-nya tadi 15, berarti nanti X akan menyimpan nilai true. Kalau A-nya 5, itu berarti X akan menyimpan nilai false. Nah, karena X ini dipakai untuk menyimpan bilangan logika, berarti di bagian deklarasi, kita wajib menuliskan nih variabel X itu tipe datanya adalah boolean gitu ya. Jadi nama tipe datanya ini itu dipakai untuk deklarasi yaitu boolean. X-nya ini adalah nama variabel yang akan dipakai di sini misalkan algoritma. Ya. Nah, selain kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ini ada istilah operator not, and, or, dan XOR. Gitu. Ini biasanya jarang dipakai sih, gitu ya. Cuma kadang-kadang juga dibutuhkan untuk mengecek, gitu ya, untuk mendapatkan hasil dari pengecekan itu sebenarnya sudah sesuai atau
Belum. Nah, ini hasil ya, hasil dari operator AND, OR, NOT, dan XOR. Ini sebenarnya kaitannya dengan mata kuliah teknik digital nanti. Ya. Ya, jadi kaitannya dengan mata kuliah teknik digital. A, N, B, kemudian A, OR B, NOT A, kemudian A, XOR B, ini adalah hasil operasi dari A dengan B ini di sini. N itu akan dianggap benar semua ketika nilai A dan B itu true. Jadi ketika A dan B ini true, maka hasilnya adalah true. Kalau ada yang false, salah satu, misalkan di sini B ini false, A-nya ini false, maka ini sudah pasti false. Kalau A-nya salah satunya false saja, walaupun B true, itu tetap false. B juga sama ya, B-nya yang false saja juga hasilnya false. Jadi syarat dari N itu adalah dua-duanya itu harus true. Ya. Kemudian OR. Kalau OR itu ketika salah satu sudah ada yang true, maka hasilnya true. Jadi di sini kalau yang di baris pertama tidak ada yang true, maka hasilnya false. Kemudian kalau yang di baris yang kedua B-nya yang true, maka otomatis pasti nilainya true. Kalau yang di baris yang ketiga C-nya yang true, baris ketiga A-nya yang true, maka sudah pasti hasilnya juga akan true. Ya, baris terakhir ini dua-duanya true, pasti hasilnya true. Gitu ya. Jadi bedanya antara N dan OR itu adalah kalau N itu harus true semua. Kalau OR itu salah satu sudah ada yang true, itu berarti hasilnya true. Kemudian kalau not A itu berarti kebalikan dari A. Kalau A-nya false berarti not A itu adalah true. Kalau true berarti menjadi false. Jadi hanya kebalikan aja. Kalau XOR itu akan bernilai true kalau A itu dan B itu tidak sama. Ya, misalkan di sini. Kalau A dan B itu sama, misalkan di sini sama-sama false, maka nilainya adalah false. Sama-sama true, maka nilainya adalah false. Tapi kalau A dan B ini tidak sama, ya, misalkan di sini A-nya false, B-nya true, maka baru menghasilkan true. Demikian juga kalau A-nya true, B-nya false, maka hasilnya adalah ini contoh tabel kebenaran. Mungkin nanti kalian akan lebih mengenal ini di mata kuliah teknik digital. Ya, ini hanya untuk pengetahuan dulu saja. Gitu. Karena walaupun nanti di operasi boolean itu pasti ini dipakai. Tapi selain menggunakan operasi AND, OR, NOT, dan XOR ini juga biasanya tipe data boolean itu untuk kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Ya, ini juga akan menghasilkan keluaran berupa boolean atau true dan false. Ya. Oke, ini terkait dengan tipe data bilangan logika atau boolean. Kemudian tipe data dasar yang lain ini adalah bilangan bulat. Ya, ini istilahnya menggunakan integer. Ini contoh penerapannya. Ini mungkin sering kita lihat ya. Karena sebelum-sebelumnya mungkin lebih banyak contohnya menggunakan integer. Jadi integer itu maksudnya adalah bilangan bulat. Yang dimaksud bilangan bulat itu adalah dia tidak mengandung titik desimal. Gitu ya. Jadi kalau misalkan hasil hitung-hitungannya atau misalkan tadi pi itu kan 3,14 ya. Misalkan. Tapi kalau saya sampai salah mendeskripsikan itu menjadi integer, misalkan pi saya ini variabel pi saya set ke integer, maka yang dia simpan itu bukan 3,14 tetapi 3 aja. 14-nya itu dihilangkan. Kenapa? Karena dia tidak mengandung titik desimal. Gitu ya. Jadi kalau kita hitung-hitungan itu hasilnya pecahan,
jangan gunakan integer. Tapi kalau hasilnya itu bukan pecahan, silahkan pakai integer. Gitu ya. Karena kalau pakai integer tapi hasilnya pecahan, nanti efeknya adalah belakang koma ini akan dianggap hilang. Istilahnya kayak pembulatan. Tapi tidak ada istilah pembulatan ke atas gitu ya. Istilah integer itu selalu membulatkan ke bawah. Jadi misalkan 2,1 dengan 2,9 ini akan dibulatkan menjadi 2. Karena yang diambil adalah angka depan komanya aja. Bukan istilah membulatkan ini jadi 3, itu enggak ada. Komputer berpikir seperti itu tuh enggak ada. Komputer hanya mengambil nilai paling depan aja. Di sini 2 ya sudah 2. Ini integer. Yang 1 dan 9 ini dihilangkan. Jadi ini contoh bentuk bilangan bulat. Disebut bilangan bulat karena memang dia tidak mengambil nilai desimalnya. Nah, kemudian untuk operasinya ini ada operasi aritmatika dan operasi perbandingan. Tapi kalau perbandingan saya lebih prefernya ke boolean, ini salah penempatan ya. Mohon maaf. Kalau aritmatika ini bisa integer, tapi juga bisa nanti jenis yang lainnya juga bisa. Aritmatika itu berarti nanti tambah, kurang, kali, dan bagi. Gitu ya. Oke, ini contoh atau ini bentuk dari penjelasan terkait dengan bilangan bulat atau integer. Ya, ini contoh penggunaan bilangan bulat atau integer untuk operasi aritmatika ya. Jadi ada istilah operan dan operator. Operan itu adalah objek yang dioperasikan, operator itu simbolnya. Jadi di sini misalkan 6 tambah 4, ya, yang 6 tambah 4 ini berarti 6 dan 4 itu disebut operan. Tanda plus ini baru disebut dengan istilah operator. Ya. Terus di sini kalian akan mengenal ada istilah baru, mode. Kalau div itu pembagian ya, bisa pakai tanda garis miring sebenarnya. Kalau mode ini sisa bagi, biasanya dinotasikan dengan tanda persen juga bisa. Nah kalau di sini kan gampang ya, 6 tambah 4 kalau dia integer ya berarti hasilnya 10. 87 kurangi 10 kalau dia integer berarti 77. 5 kali 10 kalau dia integer berarti 50. 10 dibagi 3, ya ini 10 dibagi 3. Kalau dia integer maka hasilnya adalah 3. Walaupun belakangnya ada koma, tapi karena yang diambil adalah integernya saja maka 3. Kemudian 12 mod 3 atau ini sisa bagi 12 sisa bagi dengan 3. Ini hasilnya adalah 0. Kok bisa ini 0? Karena gini, kita bicara ke, ya ini kita main prokapet aja ya. Prokapet atau apa tuh ya, kalau bahasa matematikanya dulu di SD mungkin. 12 bagi 3. Itu kan, ini 4, ini 12. 12 kurangi 12, sisanya adalah 0. Ya, yang dimaksud mod itu adalah, atau sisa bagi itu adalah ini. Ini disebut dengan sisa bagi. Jadi kalau misalkan 14 dibagi 3, berarti sini 4, 12, sisa baginya adalah, ini sisa baginya. Gitu ya. Sisa bagi itu tidak akan lebih besar daripada angka pembaginya. Jadi kalau misalkan sisa bagi di sini dibagi 3, maka sisa bagi paling tinggi adalah 2. Kalau jadi 15, maka nanti dia akan kembali ke 0 lagi. 16, 1, 17, 2, 18, 0 lagi. Gitu ya. Jadi angka sisa bagi ini tidak akan lebih besar dari pembaginya. Oke, ini terkait dengan operasi aritmatika kalau kita menggunakan integer. Nah, untuk operasi perbandingan, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini menghasilkan nilai boolean atau bilangan logika sebetulnya. Jadi ini bukan masuk ke operasi integer ya, tetapi lebih ke operasi bilangan logika atau boolean.
Ya, di sini operatornya sudah saya singgung sebelumnya, ada kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, ini contohnya. Ya, jadi misalkan yang pertama 3 kurang dari 8, ini pasti akan menghasilkan nilai true. 75 lebih dari 101 itu false. Ya, kemudian 17 sama dengan 17 itu jelas true. Kemudian 24 dibagi 3 itu kan hasilnya 8 ya. Berarti 8 tidak sama dengan 8 berarti false. Gitu ya. Jadi hasilnya berupa true, false, true, false. Ini berarti dia harusnya tipenya adalah boolean. Ya, tipe dari hasil operasi ini ya. Hasil operasi. Tapi untuk operator dan operannya itu dia menggunakan integer. Gitu ya. Jadi di operasi perbandingan ini hasil operasinya adalah boolean, tapi untuk operan atau yang dioperasikan itu dia menggunakan integer. Ya, mungkin dia dikategorikan sebagai integer karena dilihat dari operannya. Gitu ya. Tetapi untuk hasilnya itu sebenarnya dia menghasilkan boolean. Jadi yang disimpan, jadi kalau di sini misalkan A1, A2, A3, A4 misalkan ya. Tanda panah ini. Nah, A1, A2, A3, A4 ini yang baru disebut dengan nanti kita simpan atau menggunakan tipe data namanya boolean. Gitu ya. Tapi kalau 3, 8, 7, 5, 101 itu berarti menggunakan tipe data integer. Oke, ini jadi ada dua tipe data yang dikombinasikan. Oke, ini tipe data dasar yang lain yaitu bilangan real. Ya, kalau di sini dituliskannya nama tipenya adalah real gitu ya. Jadi kalau yang dicontohkan di part yang pertama sudah ada contohnya tadi X, nilai ujian, jumlah itu tipe datanya adalah real. Berarti dia itu menyimpan sampai ke tanda titik desimal. Jadi kalau kita mau menyimpan dengan 3,14 biar 14-nya ini ke bawah ya, itu berarti kita simpan dengan menggunakan real. Kalau cuma 3-nya aja yang pengen kita ambil, itu kita pakai namanya integer. Ya, real ini segini. Satu kesatuan 3,14. Kalau depannya aja baru integer. Gitu ya. Nah, operasinya sama seperti integer karena dia sama-sama angka sebenarnya. Yang membedakan kalau integer hanya mengambil bilangan depan komanya aja, kalau bilangan real atau real ini berarti satu kesatuan bilangan sampai ke belakang komanya. Ya. Dia punya range dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, jadi cukup panjang, cukup luas jangkauan angkanya, gitu ya. Nah, di sini dioperasikannya seperti ini mungkin hampir sama ya seperti integer. Ketika ditampilkan pun hasilnya juga sama. Jadi ini 12,1, yang ini misalkan 4,0 gitu ya. Karena kita pakai real, pasti akan ada komanya, walaupun itu 0, pasti muncul koma 0 gitu ya. Kemudian di sini nanti ini berarti false gitu ya. Karena 0,003 itu lebih kecil dari minus gitu kan. Minus itu kan berarti lebih kecilnya harusnya. Ini juga false. Gitu ya. Nah, kalau kita pakai integer untuk yang menampung hasilnya, ini nanti akan jadi 12, ini jadi 4 baru. Ini pakai boolean. Kalau kita mau menyimpannya. Tapi kalau kita mau mengoperasikannya ini ya, supaya ini komanya ikut, berarti kita harus pakai real. Oke, ini contoh tipe data dasar yang lain yaitu karakter. Kalau di pseudocode ini dituliskan dengan tulisan char. Ini contohnya.
dan H ini adalah variabel dengan tipe data karakter. Nah, untuk tipe data karakter ini semua huruf dalam alfabet A kecil sampai Z kecil ataupun A besar sampai Z besar ataupun angka desimal 0 sampai 9, tanda baca, operator matematika, dan karakter khusus, artinya semua yang ada di keyboard laptop gitu ya, itu disebut dengan karakter gitu ya. Nah, karakter ini hanya menyimpan satu nilai aja. Satu nilai itu maksudnya A itu akan dianggap satu nilai, B satu nilai, C satu nilai gitu ya. Jadi nilainya dalam bentuk alfabet, angka desimal, tanda baca, operator aritmatika, atau karakter khusus lainnya. Nah, kemudian untuk menuliskannya ketika kita memberikan nilainya itu dengan diapit dengan tanda petik. Jadi misalkan di sini ada G dan H. G dan H ini karakter gitu ya. Kemudian di algoritmanya saya mau memberi nilai misalkan G itu adalah huruf H ini, maka yang dilakukan ada G tanda panah petik H, atau mungkin G tanda panah petik G. Ini berarti dua berbeda ya. Ini variabel namanya G. Variabel G ini akan menyimpan nilai G gitu ya. Jadi ini tetap pakai, kalau untuk membedakannya ini tanda petik. Ini berarti nanti adalah nilai karakter G. Beda dengan kalau misalkan G H gitu ya, tanpa tanda petik. Ini berarti H ini adalah sebuah variabel. Ya, jadi untuk membedakan kalau karakter itu harus ditandai dengan tanda petik. Ya. Oke, kemudian untuk operatornya atau operasi yang digunakan adalah operasi perbandingan. Sama seperti integer dan bilangan real. Ya. Contohnya misalkan di sini. Ya, jadi A dibandingkan dengan A, ini pasti nilainya true. Ya. Kemudian di sini ada T besar dibandingkan dengan T kecil. Dia dianggap false. Kenapa? Karena T besar itu punya nilai yang berbeda dengan T kecil. Ya. Kemudian M kurang dari Z, ini pasti true. Kenapa? Karena M itu nilainya lebih kecil dari Z. Kok kita bisa tahu gitu kan? Karena sebenarnya karakter ini ya, karakter A, B, C sampai Z ini dia sebenarnya punya nilai. Jadi komputer di dalam menyimpan karakter ini di dalam memori itu bukan dalam bentuk A, B, C. Tetapi dia menyimpan nilai dalam bentuk integer juga. Ya. Nilai integernya berapa? Nilai integernya bisa kalian lihat di tabel ASCII namanya. Ya, ini sebenarnya nanti kalian belajar pengkodean di teknik digital lagi. Jadi sebenarnya Alpro ini lebih terkait dengan teknik digital. Gitu ya. Jadi A kecil itu punya nilai kalau nggak salah itu 41 gitu kalau nggak salah. Sedangkan misalkan A besar itu 61 kalau nggak salah ya. Saya juga lupa. Tapi yang jelas setiap karakter ini dia punya nilai integer. Nilai integer ini yang kemudian akan disimpan di memori. Gitu ya. Jadi ketika kita mendeskripsikannya atau mendeklarasikan variabel dengan tipe data char, maka sebelum ditampilkan nilainya, sebelum ditampilkan ke layar, itu dia akan diubah dulu menjadi sebuah karakter. Jadi bisa dikatakan angka desimal di sini, ya, angka desimal di karakter, ya, angka desimal di karakter itu tidak sama dengan angka desimal di integer. Ya. Kenapa? Karena tadi angka desimal 0 itu sebenarnya dia punya nilai integer yang bukan 0 gitu ya di integernya. Ini bukan 0 ini. Bukan 0 di integer.
Saya lupa bilangannya berapa, itu 48 kalau nggak salah. Ya, jadi angka 0 ini sebenarnya ketika disimpan di memori itu bukan 0 integer, tapi angka yang lain di integer. Makanya ketika kita membuat suatu program, jangan sampai salah tipe data. Kalau yang diminta char, ya jangan dituliskan integer. Kalau diminta integer, jangan dituliskan char. Gitu ya. Kalau integer dan real, salah nggak masalah, karena hanya berbeda nanti satunya pakai koma, satunya tidak pakai koma. Tapi kalau sampai char dan integer salah, itu nanti hasilnya adalah benar-benar salah. Gitu ya. Ini satu contoh tipe data dasar yang lainnya. Oke, ini tipe data yang terakhir, ya, namanya string. String atau ini bisa dalam bentuk menjadi kata, bisa menjadi kalimat, gitu ya, yang panjang. Gitu ya. Itu dikategorikan menjadi string, atau banyak yang menyebutkan dengan sebagai kumpulan karakter. Dari karakter ketika kita jadikan satu kata atau kalimat itu disebut dengan string. Ya, contohnya di sini nih, Bandung, pakai tanda petik tetap ya. Ganesha, Jalan Pahlawan nomor 76. Ini kumpulan karakter yang membentuk sebuah kata atau membentuk sebuah kalimat. Ya. Karena dia sebuah turunan dari karakter, tetap kita harus menggunakan tanda petik. Kalau di C++ atau C itu antara string dan karakter, bedanya adalah kalau C dan C++, itu kalau karakter itu petik 1, kalau string itu petik 2. Ya. Kalau di pseudocode sama-sama pakai petik 1 aja atau petik tunggal. Ya nggak masalah sih gitu. Kalau kalian pakai petik 1, petik 2 pun nggak masalah untuk membedakan. Gitu ya. Jadi untuk mendeskripsikannya gimana namanya string. Jadi tinggal dituliskan aja nama titik 2 string. Itu artinya berarti ini di sini ya. Variabel nama, kita membuat sebuah variabel yaitu nama kemudian dengan tipe string. Kemudian untuk operasinya ini ada istilah operasi penyambungan atau concatenation dan operasi perbandingan. Ya, ini sama seperti string. Sama seperti char untuk membandingkan antara string yang satu dengan string yang lain. Oke, ini contoh dari operasi penyambungan atau concatenation. Ya. Biasanya menggunakan operator jumlah, tapi ini bukan operator penjumlahan ya, tapi hanya operator tanda tambah saja. Contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini misalkan teknik plus informatika, jadi nanti ditambah menjadi teknik informatika. Kok nggak ada spasinya? Karena memang di sini kita tidak mendeskripsikan ada spasinya ya. Teknik spasi itu baru nanti muncul di sini spasi. Ya, jadi di sini cuma tulisan teknik, di sini informatika tanpa spasi. Ya, kalau di sini yang bawahnya baru nih, kita di sini ada spasi. Kenapa spasi itu dianggap harus ada? Itu karena spasi juga sebuah karakter, gitu ya. Jadi baru di sini muncul nih spasi, gitu ya. Karena spasi di sini. Ini juga karena spasi adalah karakter. Gitu ya. Ini operator concatenation, hanya pakai tanda jumlah aja. Kalau di sini berarti nanti jadinya ini adalah A, ini ada spasi, berarti spasi B, ini enggak ada, berarti C. Ya, ini contohnya. Gitu kan. Ini untuk operasi penyambungan. Nah, kemudian untuk operasi perbandingan ya hanya membedakan aja, membandingkan aja antara kata satu dengan kata yang lain gitu ya. Kalau sama berarti true, kalau beda berarti false. Di sini berarti sudah jelas false. Operasi perbandingan ini pasti akan membandingkan huruf besar, huruf kecil, ya. Kemudian karakter yang lain juga dibandingkan.
misalkan spasi, ini juga akan menjadi perbandingan. Kalau ini semua sama, ya pasti ya baru bernilai true, gitu ya. Sampai ke karakternya pun harus sama ya, karakter juga harus sama. Tuh. Jadi baru akan bernilai true jika memang benar-benar dua-duanya itu identik. Di sini kan kurang D aja ya, ini kurang D, jadi ini makanya dia nilainya false. Oke, sebagai latihan ya, sebagai latihan ini latihan yang kedua. Latihan yang kedua, latihan soal yang kedua. Ini silakan nih kalian pilih salah satu dari objek berikut. Ya, ada KTP, STNK, SIM, tiket kereta api, atau form PMB, pendaftaran mahasiswa baru, atau sebuah rapot gitu ya. Kalian bebas pilih salah satu saja. Nggak usah semuanya, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Kalian pilih dulu dari satu ini, dari pilihan ini, mana yang mau kalian pilih. Kemudian di situ kalian coba tentukan variabel apa saja ya yang dapat digunakan untuk menampung informasi yang terdapat di dalam objek tersebut. Jadi misalkan di KTP gitu ya, KTP itu misalkan ada di situ ada informasi nama gitu kan. Nah, kalian tinggal buat variabel untuk menampung nama tersebut ya. Kemudian ada identitas yang lain misalkan alamat ya. Nah, alamat itu nanti silakan kalian buatkan variabelnya, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian dari variabel itu melihat data yang ada di KTP, di STNK, SIM atau tiket atau form PMB atau rapot, gitu ya. Silakan kalian tentukan nih tadi variabelnya itu punya tipe data apa yang sesuai dengan yang ada di situ, gitu ya. Misalkan data mahasiswa ya. Ini yang saya contoh di luar ini. Data mahasiswa misalkan. Data mahasiswa itu ada nama, kemudian ada NIM misalkan ya. Ya kan? Nah, misalkan nama ini saya bikinkan dalam variabel namanya NM. Ini untuk menampung nama misalkan. Ya. Kemudian NIM saya kasih nama ya NIM aja lah ya, biar nggak bingung. NM dan NIM misalkan. Tipenya apa gitu kan. Sekarang kita lihat NIM. NIM itu datanya misalkan NIM kalian misalkan 20, 10, 100, 1, 500 misalkan ya. Ini kan angka semua ya. Wah, kalau angka semua dan ini enggak ada komanya, sudah. Ini saya set integer kan gitu. Nama itu biasanya ada ABCDE gitu kan. ABCDE tapi dia membentuk satu kata atau mungkin lebih dari 2 atau 3 kata. Mungkin ini lebih cocoknya adalah string kan gitu. Jadi nanti silakan kalian coba identifikasi ya informasi apa aja yang ada di salah satu objek ini ya objek ini. Kemudian dari informasi itu kalian tentukan nama variabel bebas. Kalau nama variabel itu malah justru tidak ada ketetapan. Yang penting sesuai aturan penamaan. Jadi kalau misalkan antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu sampai sama plek siplek, nah itu mungkin ada indikator menyontek ya. Nah, kemudian dari situ kalian tentukan tipe datanya. Gitu ya. Jadi nanti biasanya agak susah itu nanti di tanggal. Tanggal itu boleh kalian pisah. Hari sendiri, tanggal sendiri, bulan sendiri, tahun sendiri misalkan seperti. Atau kalau misalkan formatnya misalkan format tanggalnya jadi satu, misalkan sekarang tanggal misalkan tanggal 26 Oktober 2020 misalkan. Ini jadi satu ya, maka ini nanti jadi misalkan ini tipe namanya TGL misalkan ya. Ini TGL itu nanti kurang lebih nyimpen datanya kayak gini nih. Kalau nyimpen datanya gini nih apa nih? Gitu kan. Apakah integer? Apakah real? Apakah char?
apakah string atau apakah boolean, gitu kan? Ya. Tapi boolean ini juga kadang-kadang tidak harus true dan false, gitu ya. Kadang-kadang kalau hanya ada dua pilihan aja, biasanya bisa pakai boolean. Nanti kita bisa menganggap salah satu pilihan sebagai true, salah satu pilihan yang lain sebagai false. Misalkan jenis kelamin itu bisa true dan false saja. Kalau laki-laki itu false, kalau wanita itu true, gitu ya. Kita set wanita itu true. Kenapa? Karena wanita itu selalu benar, kan gitu. Jadi biar nggak salah persepsi, gitu ya. Itu boleh kayak gitu, gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya ada dua opsi aja, kalian boleh pakai boolean. Tapi kalau yang lainnya, kalau misalkan ada lebih dari dua opsi, ya berarti bisa pakai tipe data yang lainnya, gitu ya. Oke, silakan nanti dikerjakan seperti biasa, dikerjakan di online text. Ya, ini sudah sampai 35 menit lagi. Ya, rasanya agak susah ini kalau saya harus mengurangi waktu sampai di bawah 30 menit, bahkan sampai 20 menit, gitu ya. Karena memang tadi saya lihat, wah, 20 menit itu baru sampai slide ke berapa itu, baru separuhnya, gitu ya. Jadi, mohon maaf ini sampai 35 menit. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di part yang kedua. Silahkan nanti dilanjut lagi dengan part yang ketiga terkait dengan tipe data bentukan dan part keempat terkait dengan tipe data abstrak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di part yang kedua. Saya ucapkan terima kasih dan salam.